Halo Fitness Mania, terlebih khusus para sahabat kekar. Jujur ini channel pertama saya, vlog pertama saya yang membahas tentang exercise atau yang sering kita kenal dengan membentuk otot badan atau otot rangka. Tapi berbeda pada hari ini, saya tidak di tempat gym, tapi saya di rumah menggunakan alat seadanya. Karena saya yakin dan percaya bahwa virus corona ini belum benar-benar tiada atau hilang. Jadi untuk mencari keamanan, jadi saya tetap di rumah menggunakan alat seadanya, latihan dengan alat seadanya. Pada hari ini saya mau exercise atau latihan otot dada atau yang sering kita kenal otot chest. Jadi untuk mempersingkat waktu langsung saya kita workout. Ya, untuk exercise pertama saya menggunakan dumbbell buatan sendiri ini. Yang pertama adalah incline dumbbell press 2-3 repetisi. Dan kalau kalian tahu ini beratnya hampir 15 kilo satu buah dumbbell ini. Jadi daripada tidak latihan, lebih saya memanfaatkan dumbbell yang ada, alat yang ada untuk tetap latihan. Oke, mari kita latihan. Sorry teman-teman, bukan 2 atau sampai 3 repetisi, tapi 2-3 set saya lakukan latihannya. Untuk jenis latihan ini atau variasi latihan yang ini saya lakukan 2-3 set. Satu setnya sampai 12 repetisi, 10-12 repetisi. Bisa menggunakan barbel, kabel, dumbbell atau sebagainya. Kebetulan di rumah saya hanya punya barbel dan dumbbell buatan saya. Jadi untuk variasi latihan pertama ini saya menggunakan dumbbell. Kita mulai set kedua. Untuk variasi latihan yang satu ini bertujuan untuk melatih otot dada bagian atas kita atau yang kita kenal otot upper chest agar terlihat lebih tebal dan lebih kencang. Lakukan 2-3 set, satu setnya 10-12 repetisi dengan beban terkontrol. Kita langsung saja ke set yang ketiga. Untuk cara gerakannya, pada saat kita mendorong beban ke atas, usahakan tidak perlu terlalu lurus siku kita naik ke atas. Dan pada saat turun, usahakan kita juga menahan agak sedikit lebih lama beban itu turun untuk merasakan dengan maksimal kontraksi di otot upper chest kita. Jika kita mendorong terlalu cepat dan turun juga terlalu cepat, saya rasa kita tidak akan mendapatkan kontraksi yang maksimal di otot upper chest kita. Oke? Baik, untuk exercise kedua saya latihan flat barbell press atau yang sering kita kenal bank press, dan juga saya menggunakan beban seadanya atau alat yang saya buat sendiri. Tapi berhubung dengan bebannya berlebih atau barnya saya buat lebih, jadi mungkin bebannya akan ditambahkan sesuai kemampuan dan tapi terkontrol. Oke, mari. Nah, ini barbel buatan saya. Ini hampir sama juga bebannya. Satu bebannya ini hampir 15 kilo. Hampir 14 kilo lebih. Dan untuk beban tambahannya masih ada lagi. Ini mungkin sekitar ada berapa ya? 4 yang hampir 15 kiloan dan yang ada 7 kiloan yang agak kecil. Jadi mungkin repetisi dan bebannya akan bebannya akan saya tambahkan makin berat tapi masih tetap terkontrol. Oke, mari kita latihan.
tell me you're no good. I'm brushing away the weight of you, of my shoulder. Baik, untuk repetisi set kedua, bebannya ditambah dari 14 kiloan lebih ya, hampir 15, ditambah 6 kiloan lebih, hampir 7. Jadi mungkin ya sekitar hampir 20 kiloan lebih untuk set kedua. Oke, mari kita latihan. Oke, bila tadi incline dumbbell press berfokus melatih otot upper chest atau otot dada bagian atas, untuk flat barbell press sendiri menurut saya atau bench press sudah melatih otot chest atau area otot dada secara keseluruhan. Cuma untuk titik kontraksi atau titik pressure yang paling kuat saya rasakan atau terasa itu di area middle chest dan juga sudah kena di otot lower chest, di mana kedua daerah tersebut mendapatkan pressure atau kontraksi yang paling berat menurut saya. Ya oke, untuk set ketiga bebannya naik lagi. Sekarang saya memakai ukuran yang sama dan berat hampir sama juga. Di kisaran hampir 30-an atau 30 pas bebannya untuk set ketiga ya. Tapi untuk set ketiga ini saya tidak memaksakan sampai 13 repetisi karena pressure atau tekanannya makin bertambah dan tenaga saya sudah mulai berkurang juga, jadi saya memaksimalkan tenaga yang ada seberapa yang saya dapat, walaupun tidak sampai ya 10 atau 13, walaupun cuma 6, tapi konsentrasi dan kontraksi di otot chest saya dapat didapat dengan maksimal. Oke, itu saja. Kita latihan. Perlu diingat teman-teman, sebelum kita mengangkat beban, pada saat posisi kita berbaring, usahakan kita membusungkan dada kita ke depan seolah-olah kita mengencangkan otot back kita, jadi seperti ada lengkungan di area dada kita. Mengapa demikian? Supaya kita mendapatkan kita memaksimalkan otot chest kita bekerja lebih baik dan mendapatkan kontraksi otot chest kita lebih besar atau lebih maksimal, dan meminimalisir otot bahu bagian belakang kita ikut bekerja. Oke? Oke. Untuk exercise yang ketiga, incline dumbbell fly, 3 set juga, 2-3 set juga dengan repetisi 10-12. Ini salah satu jenis variasi latihan dada juga, latihan chest juga, tapi sebenarnya kontraksi dan otot yang dilatih sama saja, cuma ini variasi saja. Oke, jadi langsung saja. Perlu diingat teman-teman, untuk cara latihannya pada saat dumbbell turun atau tangan kita buka, usahakan siku kita jangan terlalu turun sampai ke bawah, cukup hanya sejajar dengan dada kita saja. Karena di range tersebut otot dada kita sudah mendapatkan tekanan atau pressure dan juga sudah berkontraksi. Dan juga untuk posisi tangan atau lengan kita jangan terlalu terbuka agar otot bicep kita tidak ikut bekerja juga. Karena saat lengan kita lebih terbuka keluar, ada kecenderungan lengan kita atau tangan kita menarik yang membuat bicep kita juga ikut bekerja. Oke. Untuk set yang kedua masih tetap menggunakan dumbbell, tapi di sini saya mau memberikan pemahaman kalau saya hanya mempunyai satu dumbbell dan itu ya hampir 15 kiloan ya. Kalau kalian sudah lihat tadi video yang pertama, incline dumbbell press,
saya cuma hanya mempunyai dua dumbbell itu. Tapi secara apa ya, secara beban, secara berat masih terkontrol. Saya masih apa ya, masih dapat saya kontrol dengan baik, karena berhubungan beban itu saya sudah terbiasa dengan beban berat, dan ya mungkin beban itu hampir setiap workout di rumah saya pakai, jadi saya sudah terbiasa. Jadi saya tidak di sini saya tidak memaksakan kalian teman-teman mau pakai dumbbell berat sekali atau ringan sekali. Apa ya, seadanya saja. Kalau misalnya beban berat, beban ringan, atau ya beban sedang, apa yang kalian punya silakan kalian manfaatkan. Tapi jika kalian punya beban berat juga, patut juga digunakan, asalkan satu, tetap terkontrol dan tidak menyebabkan cedera. Karena kalau kita menggunakan beban terlalu berat, ditambah lagi tidak terlalu terkontrol, atau kita kurang jarang menggunakan beban seberat yang kita gunakan saat kita seperti incline dumbbell fly itu, kadangkala apa ya, area chest ini, area dada ini, bagian atas atau dada bisa cedera. Jadi saya menyarankan pakai beban atau berat terukur. Oke? Itu saja. Bagi kalian yang masih pemula dan baru mencoba variasi latihan ini, saya sarankan menggunakan beban terukur atau berat terkontrol. Mengapa demikian? Karena dumbbell fly berbeda dengan butterfly machine. Kalau butterfly machine sudah mempunyai skema gerakan atau sirkuitnya, jadi kita hanya mengikutinya saja. Tapi kalau dumbbell fly, kita dituntut untuk mempunyai fokus dan konsentrasi yang tinggi dan keseimbangan yang baik. Jadi harus belajar dulu tentang gerakan yang benar untuk latihan dumbbell fly agar meminimalisir risiko cedera. Oke? Kita langsung saja lanjut ke set yang ketiga. Oke teman-teman semua, ini exercise yang keempat dan yang terakhir. Tapi saya menggabungkan dua latihan yang berbeda. Yang pertama power chest dan push up. Saya dahului dengan power chest memakai dumbbell untuk melatih inner chest saya agar lebih kencang dan lebih terlihat berisi. Karena seringkali memang kalau tanpa kita sadari juga, ketika kita jarang melatih otot inner chest kita, middle antara di tengah belahan dada chest itu tidak terlalu terlihat menyatu seperti menyatu, bagi terlihat kencang dan terlihat maksimal. Jadi saya menggabungkan power chest dengan push up untuk memberi efek pump agar otot chest, otot dada saya terlatih dengan maksimal. Oke, langsung saja. Kita langsung sambung dengan push up ya teman-teman.
Kita langsung ke set yang kedua ya teman-teman. Sama juga seperti variasi latihan yang sebelumnya. Pada saat puncak gerakan, ketika beban akan turun, usahakan kita menahan agak sedikit lebih lama untuk merasakan kontraksi di area otot yang kita latih. Dalam hal ini, otot yang saya latih adalah otot interchest atau otot dada bagian dalam. Oke teman-teman? Oke, baik. Wah. Oke. Kita mulai saja untuk set yang ketiga. Pada saat saya menyelesaikan set yang pertama, saya rest atau istirahat 1 menit karena mengingat otot tenaga saya sudah hampir habis terkuras. Jadi saya memanfaatkan istirahat 1 menit itu untuk memulihkan kembali untuk recovery untuk set yang kedua. Oke? Dan itu juga berlaku untuk variasi latihan sebelumnya. Kita langsung sambung lagi dengan push up ya, teman-teman. To tell me you're no good, I'm brushing the weight of you, the weight of you. Oke, teman-teman semua, Fitness Mania, para sahabat kekar, kita sudah selesai exercise, sudah selesai latihan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau apa ya, pengucapan kata kalimat yang tidak terlalu bagus. Mohon maaf karena vlog ya, berhubung vlog pertama, channel video pertama, jadi masih sedikit-sedikit belum terlalu fasih ya berbicara dengan baik. Jika ada salah-salah cara latihan atau gerakan atau ya sebagainya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Jika kalian suka dengan video saya, bisa like dan subscribe. Tapi jika tidak suka, boleh centang tanda jempol ke bawah, terserah kalian ya. Ini channel pertama dan semoga saya bisa membuat channel-channel yang baru, exercise yang baru untuk hari esok, atau kedepannya. Oke, terima kasih.